video mini drama berpikir kritis tentang pasien yang ditinggalkan keluarganya. Nonton video kita sampai habis yuk. Tenang aja, dijamin gak bakal bikin ngantuk kok. Yuk, langsung aja kita mulai. Halo, saya dari Devi Sugawati. Halo, saya Cina Farah. Halo, saya Fevi Aura Selina. Halo, nama saya Dini Herunisa. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Apriana. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas bagaimana penerapan berpikir kritis dalam keperawatan. Pikir kritis dalam keperawatan adalah kemampuan perawat untuk menggunakan penalaran logis, menganalisis situasi klinis, dan mengambil keputusan berdasarkan data pasien. Tujuannya agar perawat dapat menentukan intervensi yang tepat, aman, dan juga efektif. Kesimpulan Rijal, perawat menunjukkan berpikir kritis ketika mereka mengumpulkan data subjektif dan objektif. Misalnya, perawat memeriksa tekanan darah dan mencatat keluhan pasien. Setelah data terkumpul, tim perawat menganalisis kondisi pasien secara bersama-sama. Hasilnya, mereka mengambil keputusan untuk memberikan paracetamol dan memantau tanda-tanda vital secara ketat. Semua tindakan ini diambil berdasarkan bukti klinis dan hasil pengkajian. Berpikir kritis berarti menggabungkan pengetahuan, pengalaman, data, dan kerjasama tim untuk mengambil keputusan terbaik bagi pasien. Suatu pagi, sekitar pukul 3, perawat Dini melewati kamar rawat inap pasien yang tidak tertutup rapat dan melihat lampu kamar masih menyala. Di dalam kamar tersebut, terdapat seorang pasien bernama Bapak Rijal. Dalam kamar tersebut, dia sedih tanpa ada keluarga. Selamat malam Pak, maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak baik-baik saja? Saya melihat lampu kamar Bapak masih menyala ketika saya melewati kamar Bapak. Saya baik-baik saja, Sus. Saya hanya tidak bisa tidur. Apakah Bapak ada keluhan? Kalau ada boleh saya bantu. Untuk sekarang, saya tidak ada keluhan apa-apa, Sus. Perawat Dini melihat ada sekumpulan tisu bekas di lantai dan spray pasien berantakan. Mata pasien bengkak dan merah. Karena takut mengganggu istirahat Bapak Rijal, maka perawat Dini tidak bertanya lagi dan segera meninggalkan Bapak Rijal. Baiklah, kalau begitu Pak, kalau Bapak membutuhkan sesuatu, bisa hubungi kami dengan menekan bel ini ya Pak. Perawat Dini segera ke nurse station dan menceritakan hal yang terjadi pada Bapak Rijal. Terus barusan saya dari kamar Bapak Rijal, karena lampu kamarnya masih menyala, terus pintu agak terbuka. Saya mencoba masuk ke kamar Bapak Rijal. Lalu bagaimana keadaannya, Sus? Saya melihat ada sekumpulan tisu bekas di lantai dan spraynya berantakan, katanya bengkak dan juga merah. Kamu tidak menanyakan hal tersebut pada pasien? Tadinya saya mau menanyakan, namun setelah saya pikir-pikir, saya takut mengganggu istirahat beliau. Beliau juga langsung membalikkan dada, bisa menjawab pertanyaan saya. Mungkin beliau baik-baik saja, tetapi tidak bisa tidur karena ia tidur sepanjang siang hari. Tadi akibat kebosanan dan matanya mungkin memang seperti itu, terlihat merah dan bengkak. Ya, bisa jadi juga. Atau mungkin juga beliau tidak dalam keadaan baik, tetapi tidak tahu bagaimana meminta bantuan dan tidak tahu mau bercerita kepada kita. Ya udah jam 4 atau jam 5 pagi, perawat Sena mulai berkeliling kamar-kamar pasien untuk mengecek keadaan pasien dan mengecek apakah cairan input pasien sudah habis atau belum. Sesampainya di kamar Bapak Rijal, perawat Sena mengecek keadaan Bapak Rijal dan didapatkan Bapak Rijal mengalami demam tinggi. Ya ampun, badan Bapak Rijal panas sekali. Saya boleh minta obat penurun panas tidak ya? Maaf ya Pak, saya tidak bisa memberikan obat kepada Bapak tanpa ada resep dari dokter. Tetapi saya akan melakukan tindakan pertolongan pertama agar kondisi Bapak tidak menjadi lebih parah. Dan setelah itu saya akan menghubungi dokter untuk meminta resep tersebut. Baik, Sus. Perawat Sena melakukan tindakan pertolongan dasar, yaitu melakukan pemeriksaan fisik dan PPV pada pasien seperti suhu, tekanan darah, pernapasan, dan denyut nadi. Menganjurkan pasien untuk hanya memberikan kompres
memantau status hidrasi pasien, dan setelah melakukan pertolongan dasar perawat, segera menghubungi dokter. Assalamualaikum. Halo, Dokter Nana. Selamat pagi. Saya perawat Fevi dari Rumah Sakit Sentosa. Waalaikumsalam. Iya sus, ada yang bisa saya bantu? Maaf dok, sebelumnya mengganggu pagi-pagi. Begini dok, saya ingin menyampaikan salah satu keadaan pasien yang bernama Bapak Rijal tiba-tiba saja mengalami demam tinggi dok. Perawat Sena telah melakukan pertolongan dasar pada pasien tersebut. Saya ingin menanyakan terkait obat apa yang harus kami berikan dok. Baik sus, saran saya, pasien diberikan paracetamol 320 mg. Terus observasi pernafasan, juga tekanan darahnya, monitor selalu suhu tubuh pasien, serta hidrasi pasien. Baik, terima kasih dokter. Sudah saya catat. Terima kasih atas sarannya. Baik, sama-sama. 3 jam lagi saya akan sampai di rumah sakit ya. Perawat Dini dan perawat Sena segera menuju kamar Bapak Rijal untuk memberikan obat yang telah direkomendasikan oleh dokter melalui telepon. Sesampai di kamar pasien, perawat Sena membantu Bapak Rijal meminum obatnya dan perawat Dini memperhatikan wajah Bapak Rijal yang tampak terlihat begitu sedih. Pak, ini diminum dulu ya obatnya, dan ini airnya. Terima kasih ya sus. Saya sedih sus. Belum 3 hari dirawat di sini. Keluarga saya belum ada yang mendidik saya. Saya sama istri juga baru bikin masalah. Sekarang saya sudah bercerai dengan istri saya. Anak saya pun juga lagi di luar kota. Tidak apa-apa Pak, walaupun demikian, Bapak harus tetap semangat dan bisa cepat sehat ya Pak, dan bisa kembali menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Bapak. Jika Bapak butuh sesuatu ataupun butuh teman curhat, bisa panggil kami saja. Benar Pak, kami akan selalu membantu Bapak agar Bapak cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Iya sus. Makasih ya sus. Sama-sama. Berpikir kritis dalam keperawatan adalah proses berpikir dalam perawatan dengan terperinci dan mempertimbangkan baik buruknya dalam memberikan layanan kesehatan dengan mendalami setiap permasalahan yang terjadi pada pasien. Memberikan layanan asuhan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan. 3. Berpikir kritis, kunci jadi perawat yang tanggap dan profesional. Keren banget. Behind the scene.